Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Pendeta, saya mau bertanya. Pertanyaan saya, Alkitab pertama di mana firman Tuhan dan berapa persen asli mungkin? Dari Alex di Tanah Putih, Kupang Timur. Saat ini kita tidak memiliki lagi Alkitab yang asli. Ya, kitab suci yang asli, yang dimaksudkan asli ini disebut autograf. Autograf itu yang langsung dari tangan penulisnya. Misalnya Injil Matius yang langsung asli ditulis oleh Matius. Itu apakah ada? Tidak ada lagi. Apakah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang asli yang ditulis oleh Musa itu masih ada? Tidak ada lagi. Jadi itu disebut autograf. Nah, jadi autograf ini memang tidak ada lagi. Mengapa? Karena sudah hancur. Dia ditulis di dalam lembaran-lembaran atau bahan tulis yang mudah hancur. Seperti misalnya pada papirus, lembaran papirus. Papirus itu adalah kertas yang dibuat dari tanaman-tanaman papirus yang tumbuh banyak di Syria maupun juga di Mesir. Nah, itu pohon itu diolah sedemikian rupa lalu menjadi bahan tulis. Nah, dia kira-kira mirip dengan kulit yang melekat di batang pisang yang kering warna coklat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ditulis di atas itu, kitab suci ditulis di atas itu. Nah, karena itu saudara, tidak mungkin tulisan seperti di atas kertas seperti itu bisa bertahan lama. Nah, ini sudah ingat bahwa ini sudah ribuan tahun ya. Musa yang hidup 1500 sebelum Masehi. Sehingga kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Kalau tahun 1500 sebelum Masehi sampai sekarang ya, itu sampai sekarang tahun kita sekarang ada kita 2000 ya, 2015-nya. Dari 2000 tambah 1500 3500 tahun. Bagaimana mungkin satu tulisan yang ada di dalam bahan tulis yang mudah hancur begitu bisa bertahan selama 1500 tahun? Itu tidak mungkin. Kecuali dalam kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksudkan ini misalnya seperti yang tersimpan penemuan dari Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu adalah penemuan naskah Laut Mati. Karena pada tahun 1947 ada seorang anak gembala dari suku Badui. Dia itu ya lagi menggembalakan kambing dombanya dan iseng-iseng mengambil batu, lempar ini, tiba-tiba batu ini di sekitar Laut Mati ya, dia lempar ke dalam itu, tiba-tiba bunyi prak, itu ada semacam bunyi guci pecah. Nah, lalu dia mulai menyelidiki apa. Ternyata dia menemukan di gua-gua itu ada semacam tembikar-tembikar. Apa itu ya tembikar? Itu semacam, kalau mungkin kita di Kupang kita menyebut semacam kumbang-kumbang. Itu ada pecah dan dia menemukan naskah-naskah kuno dengan tulisan yang sama sekali dia tidak mengerti. Lalu dia mengambilnya. Dia mengambilnya lalu akhirnya menjual ke orang. Lalu itu menjadi sampai ke dia mulai beredar di pasar sampai ke tangan seorang pastor. Lalu pastor ini lalu menyerahkan kepada seorang profesor bahasa untuk diperhatikan, diterjemahkan. Ternyata itu adalah naskah-naskah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, naskah-naskah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, lalu akhirnya orang mulai mengadakan penggalian banyak di sekitar Laut Mati, di Gua Qumran itu. Diadakan penggalian selama sekian tahun, lalu akhirnya menemukan sekian gua di sana. Dan lalu akhirnya menemukan naskah-naskah Alkitab Perjanjian Lama minus kitab Ester. Hanya kitab Ester yang tidak ada. Entah kenapa kitab Ester tidak ada, tapi pokoknya yang lain itu ada. Dan itu usianya dari tahun 200 sebelum Masehi. Nah, itu rupanya ada satu suku yang namanya suku Esseni, satu komunitas Esseni yang tinggal menjauh dari keramaian kota, mengasingkan diri di sekitar Laut Mati. Mereka tinggal di sana dan pekerjaan mereka adalah menyalin kitab suci dan menyimpan. Itu dari 200 sebelum Masehi. Nah, karena itu lalu ditemukan semua kitab suci Perjanjian Lama kita minus kitab Ester. Kalau dari tahun 200 sebelum Masehi, ini berarti 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan sekarang kita mempunyai salinan atau disebut manuskrip dari asli. Jadi bukan asli tapi salinan dari asli, namanya manuskrip. Dan kita mempunyai manuskrip yang sangat tua, lebih tua dari Tuhan Yesus. Itu 200 tahun sebelum Tuhan Yesus ada. Dan sekarang semuanya disimpan di dalam museum. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, luar biasa. Tidak ada
kitab-kitab kuno yang mempunyai manuskrip yang cukup tua dibandingkan dengan yang kita punyai. Ya. Lalu juga saudara-saudara, kalau kita bicara tentang manuskrip atau salinan-salinan untuk perjanjian baru, maka tidak ada kitab kuno di dunia ini yang menandingi manuskrip perjanjian baru. Jumlahnya itu ribuan. Perjanjian baru saja itu kita mempunyai sekitar 24.000 manuskrip. Saya tegaskan sekali lagi, kalau yang asli dari tangan penulis itu disebut sebagai autograf. Tapi kalau asli dari tangan penulis lalu disalin, ingat zaman dulu tidak punya fotokopi, jadi orang hanya salin. Nah, dari asli disalin, nah salinan ini disebut manuskrip. Lalu disalin lagi, itu disebut manuskrip. Disalin lagi, itu disebut manuskrip. Dan kitab perjanjian baru mempunyai 24.000 manuskrip. Ini jumlah terbesar dibandingkan dengan semua kitab-kitab kuno atau sumber-sumber kuno yang lain. Tidak ada dokumen karya-karya kuno yang bisa mendekati jumlah manuskrip dari perjanjian baru. Sebagai perbandingan saudara, kalau saya bilang tadi perjanjian baru mempunyai 24.000 manuskrip, yang nomor 2, kitab-kitab karya-karya kuno nomor 2 setelah perjanjian baru itu ada Iliad karangan Homer. Dan dia mempunyai salinan atau manuskrip hanya sebanyak 643 manuskrip. Punya 643 manuskrip itu nomor 2. Sedangkan nomor 1 perjanjian baru punya 24.000 manuskrip. Nah, teks karangan Homer yang pertama yang masih terpelihara secara lengkap itu berasal dari abad yang ke-13 Masehi. Abad 13 saudara. Tapi perjanjian baru itu dan juga perjanjian lama terutama itu dari tahun 200 sebelum Masehi. Maka jelas bahwa dari sisi perbandingan, baik dari sisi jumlah manuskrip maupun juga usia manuskrip, tidak ada yang melawan kitab suci kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada seorang yang namanya John Warwick Montgomery, dia mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang skeptik terhadap teks-teks perjanjian baru yang dihasilkan dari penemuan, berarti mengizinkan semua temuan karya kuno dan klasik hilang ditelan oleh kegelapan. Karena tidak ada dokumen zaman kuno yang teruji secara bibliografis seperti perjanjian baru. Apa maksudnya dia? Maksudnya begini. Kalau kita tidak mempercayai Alkitab kita, maka kita harus tidak percaya apapun. Saudara percaya bahwa ada orang di dalam dunia ini pernah lahir orang namanya Socrates? Oh, percaya. Dari mana saudara tahu bahwa pernah ada orang nama Socrates hidup di dunia ini? Oh, dari sumber. Sumbernya dari mana? Hanya berapa buah sumber. Dan itu pun ada sumber yang tidak cukup tua untuk kita ketahui. Tapi kita bisa percaya ada Socrates tanpa ragu. Kalau kita percaya ada orang namanya Aristoteles, kita percaya ada orang namanya Pythagoras, kita percaya ada orang namanya Alexander Agung yang pernah hidup dalam sejarah, kita percaya semua itu. Tapi dokumen sejarah tentang keberadaan mereka dan hal-hal cerita-cerita tentang mereka itu sangat sedikit, dan juga itu pada manuskripnya itu sangat mudah. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan Alkitab kita, manuskrip kita itu puluhan ribu, juga tua, berdekatan dengan peristiwa zamannya. Nah, karena itu kalau kita memang mau meragukan kitab suci kita, harusnya kita juga ragukan segala sesuatu. Yang sumber-sumber kuno pun manapun kita harus ragukan. Tidak bisa tidak saudara ya, karena kitab suci kita itu dari sisi jumlah manuskrip dan juga usia manuskrip kita boleh dibilang terunggul. Nah, satu hal lain yang saya ingin tambahkan adalah sekian nama yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab kita itu dari naskah-naskah yang disebut sebagai naskah Masoretis. Dan tetapi sudah sejak penemuan Qumran seperti yang saya ceritakan tadi di Gua Qumran yang berasal dari tahun 200 Masehi, lalu naskah Masoretis ini itu dibandingkan antara naskah Masoretis dan naskah Qumran setelah dipelajari semua secara teliti, ternyata selisihnya. Ingat ya, Alkitab kita sebelum naskah Qumran itu diterjemahkan dari Masoretis. Begitu penemuan Qumran, naskah Qumran dibandingkan dengan Masoretis, ternyata saudara kesalahannya hanya 0,5%. Selisihnya cuma 0,5%. Berarti antara Masoretis dan Qumran itu 99,5% itu sama. Nah, kalau yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab kita pra-Qumran itu dari Masoretis, itu berarti boleh dipastikan Alkitab kita yang sekarang ini itu hanya beda dengan asli naskah Qumran cuma 0,5%.
Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa Alkitab kita ini keakuratannya adalah 99,5%. Nah, mengapa 99,5%? Kenapa 0,5-nya kenapa? 0,5 memang ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya bukan pada ajaran, bukan pada doktrinnya, tapi pada penyalinan dan terutama pada bilangan-bilangan. Mengapa kok bisa begitu? Karena ingat saudara ya, kita orang-orang Ibrani itu mempunyai apa yang disebut sebagai angka ekuivalen. Angka ekuivalen ini adalah mereka kalau menyebut angka, mereka itu lalu memakai huruf. Ya, misalnya seperti angka Rom misalnya, kalau kita 10 itu pakai X. Nah, lalu juga kalau 50 itu pakai L. Nah, di dalam orang Yunani atau Ibrani juga pakai angka ekuivalen. Misalnya kalau dalam Yunani, alfa, beta, gamma, delta, nah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian juga dalam abjad Ibrani, alef, bet, gimel, dalet dan seterusnya, itu juga pakai angka. Nah, tapi angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huruf ke 11 itu bukan 11, tapi langsung loncat 20. Jadi 7, 8, 9, 10, 20, 30, 80, 90, 100, 200, 300. Setelah itu 800, 900, 1000, 2000, 3000, begitu perhitungannya. Nah, karena itu maka orang menulis angka itu pakai huruf. Nah, huruf-huruf Ibrani ini perbedaannya tipis. Ada huruf yang berbentuk seperti siku 90 derajat. Ada yang pada sikunya itu dia tidak siku 90 derajat, tapi dia agak mencong sedikit. Ada yang mempunyai kaki sedikit. Nah, itu semua mempengaruhi huruf angka berapa. Nah, kalau ternyata di bagian manuskrip itu robek, saudara. Kalau robek kita tidak tahu ujungnya itu bentuknya lancip atau dia agak berbelok sekian derajat ataukah ada kakinya. Kalau robek di situ, maka kita tidak bisa menebak itu angka berapa yang dimaksudkan. Nah, karena robekan-robekan itu sehingga kadang-kadang manuskrip itu salah menyebutkan angkanya. 50 bisa jadi 500, kira-kira begitu. Nah, karena itu maka kesalahan-kesalahan penyalinan angka itu yang persentasenya itu 0,5%. Tapi dari sisi ajaran, dari sisi sejarah dan lain sebagainya sangat akurat 99,5%. Sehingga kita boleh memastikan bahwa kitab suci kita adalah kitab suci yang terakurat dibandingkan dengan seluruh kitab suci maupun juga dokumen atau karya-karya kuno yang pernah ada di dalam sejarah. Nah, bagaimana mengatasi 0,5% itu dengan membandingkan terjemahan-terjemahan apalagi Masoretis dan Qumran dari dua manuskrip itu, maka seringkali kita bisa menemukan yang benar yang mana. Sehingga itu memang perlu studi yang lebih ketat. Tapi yang pasti adalah bahwa kitab suci kita mempunyai keakuratan dan sangat-sangat bisa dipercaya. Ya.